Pura Merajan Kanginan terletak di sebelah selatan Pura Banuakawan. Di Merajan Kanginan ini ada 10 pelinggih utama dan pelinggih pelengkap. 5 pelinggih terletak di areal dalam atau jeroan pura dan 5 lagi terletak di areal tengah atau jaba tengah. Pelinggih di jeroan pura itu ada pelinggih Balai Pengaruman dan yang di sebelahnya ada pelinggih yang disebut Gedong Busana di sudut pura. Di pelinggih ini ditempatkan berbagai perlengkapan sakral dari semua pelinggih Pura Merajan Kanginan seperti busana dan perlengkapan lainnya. Di sebelah kiri dari gedong busana ini terletak pelinggih yang disebut Balai Tegeh. Pelinggih Balai Tegeh ini bertiang 4 dan beratap ijo. Fungsi utama pelinggih Balai Tegeh ini adalah sebagai pelinggih Batara Tirta. Umat Hindu di Bali pada zaman dahulu kalau yang daerahnya diserang hama semut umumnya mohon kekuatan spiritual dengan mohon tirta di Pura Merajan Kanginan ini sebagai sarana sakral untuk menghilangkan hama semut tersebut. Di areal dalam atau jeroan pura terdapat pelinggih Gedong Simpen yaitu pelinggih dengan tiang 4 beratap ijuk sebagai pelinggih untuk Empu Beradah. Empu Beradah inilah sebagai salah satu pandita acarya dari yang memiliki jasa besar bersama-sama pandita yang lainnya dalam menanamkan kehidupan beragama Hindu di Bali. Di areal jeroan juga terdapat pelinggih yang disebut Balai Pengaruman sebagai tempat menata berbagai keperluan upacara yang bertujuan untuk menjaga kesucian Pura Merajan Kanginan tersebut. Di jaba tengah Pura Merajan Kanginan ini terdapat pelinggih pelengkap yaitu ada Balai Paebatan, dapur, bebaturan, balai gong, dan balai kulkul. Meskipun semuanya itu sebagai bangunan pelengkap, tetapi semuanya memiliki nilai yang tinggi sebagai media untuk mengembangkan kehidupan yang berkualitas. Misalnya ada balai paebatan dan agar dalam menyiapkan berbagai sarana yang berupa makanan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Salah satu syarat yatnya yang disebut satvika yatnya menurut Bhagavad Gita 17:13 adalah adanya suguhan makanan yang disebut sersta anam, artinya makanan yang satvika. Dalam tradisi Hindu di India adanya suguhan makanan dalam setiap ada upacara yatnya disebut Anna Seva. Karena dalam Manawe Dharma Sastra ada dinyatakan bahwa betapapun besar dan mahalnya suatu upacara yatnya, kalau ada orang yang kelaparan di sekitar upacara yatnya tersebut maka yatnya tersebut tidak akan berhasil meraih karunia Tuhan. Hal inilah yang menyebabkan umat Hindu setiap melangsungkan upacara yatnya selalu disertai dengan jamuan makanan kepada para atiti yatnya atau tamu yang hadir diundang dalam upacara yatnya tersebut. Adanya dapur dan balai paebatan di pura tersebut untuk menyiapkan berbagai keperluan upacara yatnya baik sebagai sarana kelengkapan upacara maupun untuk menjamu para tamu upacara. Tujuan adanya dapur dan balai paebatan itu untuk menyiapkan agar makanan tersebut makanan suci atau satvika ahara. Melalui simbol dapur suci dan balai paebatan itu diharapkan umat agar dalam mencari makanan dan juga menyiapkan makanan menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya saat ada upacara saja umat menyiapkan makanan dengan cara-cara yang suci, tetapi justru upacara itu sebagai proses memotivasi umat agar dalam kehidupannya sehari-hari justru selalu mencari dan juga memilih dan menyiapkan makanan dengan cara-cara yang suci. Demikian juga adanya balai kulkul dan balai gong di pura tersebut memiliki makna yang dalam juga. Balai kulkul itu sebagai simbol untuk mengupayakan terpeliharanya keamanan atau santi raksa. Salah satu tujuan berbakti pada Tuhan adalah untuk mengembangkan upaya bersama untuk bisa menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan bersama itu. Dalam Manawe Dharma Sastra pun pada ksatria diwajibkan oleh Hyang Widi agar berusaha untuk memberikan rasa aman, raksanam, dan sejahtera, danam, kepada masyarakat, praja. Rasa aman dan sejahtera dalam masyarakat merupakan kebutuhan hidup yang paling utama dalam kehidupan di dunia ini. Demikian juga adanya balai gong di jaba tengah Pura Merajan Kanginan ini sebagai simbol adanya keindahan dari seni dalam mewujudkan ajaran agama.